Perkenalkan, nama saya Firda Nurhalinda. Saya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Jatiwaringin dengan NIM 64207044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang UMKM. Sebenarnya apa sih UMKM itu? Bagi kalian yang belum tahu, kepanjangan UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. UMKM adalah penggerak perekonomian Indonesia. Istilah ini merujuk pada jenis usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat dan bukan merupakan korporasi. UMKM memiliki kontribusi peran cukup besar pada perekonomian di Indonesia. Pada website portal informasi Indonesia di indonesia.go.id, kita dapat mengetahui pada tahun 2020 pemerintah meluncurkan bantuan langsung tunai kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Tujuannya untuk menggerakkan perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi. Dalam program ini, setiap pelaku usaha akan dapat bantuan sebesar 2,4 juta. Untuk merealisasikan program ini, pemerintah menganggarkan dana kurang lebih 28 triliun. Targetnya sekitar 12 juta pelaku usaha bisa mendapatkan dana tersebut secara bertahap. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang UMKM akan dibahas secara lengkap pada video ini. Jadi, pastikan teman-teman menyimak sampai akhir ya. Pengertian UMKM secara umum adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, yang mana ini merupakan model baru dalam kegiatan perniagaan atau perdagangan. Ada juga yang mengartikan bahwa UMKM adalah suatu usaha perniagaan yang pengelolanya dilakukan oleh individu atau perorangan, serta badan usaha dengan lingkup yang kecil dan dikenal dengan istilah mikro. Pengertian UMKM menurut para ahli, ada beberapa ahli yang ikut mengidentifikasikan pengertian dari UMKM. Ini dia beberapa diantaranya. Yang pertama ada Rudiksto. Menurut Rudiksto, UMKM adalah usaha kecil yang menjadi sarana bantuan untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Pasalnya, usaha ini ternyata menjadi media untuk meningkatkan lapangan kerja serta menambah pasokan devisa negara melalui pihak yang dikeluarkan oleh badan tersebut. Yang kedua ada Ina Primiana. Ina Primiana mengambil definisi tentang UMKM dari sudut pandang berbeda. Menurutnya, UMKM adalah suatu aktivitas yang ada hubungannya dengan ekonomi dan perekonomian dalam bentuk pergerakan pembangunan Indonesia. Maka dari itu, bidang usaha yang digaris dalam sistem UMKM adalah agribisnis, industri, manufaktur, agraris, serta peningkatan SDM. Yang ketiga ada Quartono. Menurut Quartono, UMKM adalah bidang usaha yang terklarifikasi sebagai bentuk usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 200 juta. Kriteria UMKM. Yang pertama adalah usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai 50 juta rupiah dan tidak termasuk bangunan, juga tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak sejumlah 300 juta rupiah. Selain itu, usaha mikro memiliki ciri-ciri tertentu, seperti belum pernah melakukan administrasi keuangan yang sistematis, sulit mendapat bantuan dari perbankan, barang yang dijual selalu berubah-ubah, serta bentuk usaha yang relatif kecil. Sedangkan contoh UMKM yang termasuk dalam kriteria usaha mikro adalah warung kelontong, peternak ayam, peternak lele, tukang cukur, dan warung nasi serta usaha sejenis. Usaha kecil. Usaha kecil juga merupakan kriteria dari sebuah badan usaha UMKM, yang mana usaha kecil ini merupakan suatu usaha yang dikelola oleh personal namun tidak tergolong sebagai badan usaha.
Kekayaan usaha yang tergolong usaha kecil biasanya berada di bawah 300 juta per tahun. Ini merupakan kekayaan bersih yang sudah dikalkulasi secara sempurna. Usaha kecil juga memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu tidak memiliki sistem pembukuan, kesulitan untuk membesarkan skala usaha, usaha non-ekspor impor, serta masih memiliki modal yang terbatas. Jika dilihat dari perspektif ini, tentu usaha kecil memiliki progres bisnis yang lebih tinggi dibanding usaha mikro. Contohnya seperti industri kecil, koperasi, minimarket, tos serba, dan selainnya. Yang ketiga adalah usaha menengah. Sebuah badan usaha bisa disebut usaha menengah apabila laba bersih atau kekayaan aset dari perusahaannya mencapai 500 juta per bulan. Namun sama dengan kriteria usaha yang lain, kekayaan seperti tanah dan bangunan sebagai tempat usaha di dalam jenis ini juga tidak dimasukkan ke dalam kalkulasi. Usaha menengah biasanya memiliki ciri-ciri manajemen usaha yang sudah lebih modern serta melakukan sistem administrasi keuangan sekalipun dengan model yang sangat terbatas. Contoh dari usaha menengah adalah usaha perkebunan, perdagangan ekspor-impor, ekspedisi, muatan kapal laut, dan lain-lain. 4. Usaha besar. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Jenis usaha ini memiliki aset lebih dari 10 miliar dengan omset lebih dari 50 miliar per tahun. Klasifikasi UMKM. Berdasarkan perkembangannya, UMKM di Indonesia dapat dibedakan dalam 4 kriteria. Di antaranya, yang pertama ada livelihood activities, yaitu UMKM yang dimanfaatkan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Misalnya adalah pedagang kaki lima. Yang kedua ada micro enterprise, yaitu UMKM yang mempunyai sifat pengrajin namun belum mempunyai sifat kewirausahaan. Yang ketiga ada small dynamic enterprise, yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa entrepreneurship dan mampu menerima pekerjaan subkontrak juga ekspor. Yang keempat ada fast moving enterprise, yaitu UMKM yang mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan bertransformasi menjadi sebuah usaha besar. Ciri-ciri UMKM secara umum. Selain dari aset dan omsetnya, apa sih ciri-ciri UMKM yang membedakan dengan usaha besar? Berikut ini adalah beberapa ciri UMKM secara umum. Yang pertama adalah jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang kedua adalah tempat menjalankan usahanya bisa berpindah-pindah pada suatu waktu. Yang ketiga adalah usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Yang keempat, sumber daya manusia atau SDM di dalamnya belum punya jiwa wirausaha yang mumpuni. Yang kelima, biasanya tingkat pendidikan SDM-nya masih rendah. Yang keenam, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Yang ketujuh, pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas termasuk NPWP. Jenis dan contoh UMKM. Yang pertama adalah usaha kuliner. Salah satu bisnis UMKM yang paling banyak digandrungi bahkan hingga kalangan muda sekalipun. Berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini terbilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang membutuhkan makanan. Beberapa contoh UMKM di bidang jasa kuliner yaitu adalah
usaha berjualan produk minuman seperti kopi atau minuman dingin, usaha warteg atau restoran, usaha berjualan jajanan atau snack. Yang kedua adalah fashion. Selain makanan, UMKM di bidang fashion ini juga sedang diminati. Setiap tahun mode tren fashion baru selalu hadir yang tentunya meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion. Beberapa contoh jasa di bidang fashion adalah usaha jasa menjahit pakaian, usaha jasa desain pakaian, usaha berjualan bahan pakaian, juga usaha sebagai penjual pakaian atau distributor pakaian. Yang ketiga adalah usaha agribisnis. Contoh usaha yang tergolong ke dalam UMKM yang ketiga ini merupakan suatu bisnis atau usaha yang ada hubungannya dengan penyediaan alat pertanian. Misalnya usaha menjual pupuk, bibit tanaman, zat pestisida, dan sejenisnya. Siapa bilang usaha agribisnis di bidang pertanian harus bermodalkan tanah yang luas? Anda bisa memanfaatkan pekarangan rumah yang disulap menjadi lahan agrobisnis yang menguntungkan. Berikut ini beberapa contoh UMKM di bidang agribisnis, yaitu ada penjualan bibit tanaman, pertanian sayur organik, pertanian tanaman rempah-rempah, juga perkebunan tanaman sayuran atau buah-buahan. Cara agar UMKM berekspansi secara global. Rencana bisnis secara menyeluruh. Kunci keberhasilan dalam bidang bisnis apapun adalah memiliki rencana tertulis yang jelas. Ini adalah langkah yang dilewati beberapa UMKM karena memakan waktu dan juga menantang ketika dilakukan dengan baik. Pada akhirnya, upaya yang Anda lakukan untuk merencanakan ekspansi Anda akan membuahkan hasil. Ini juga akan menghindari Anda dari tindakan ekspansi yang tidak direncanakan dan berakhir pada kegagalan. Yang kedua ada sumber keuangan. Segala bentuk ekspansi akan membutuhkan pembiayaan. Selain sumber keuangan yang ada selamanya, pertimbangan untuk menghubungi perusahaan investasi dan lembaga pemerintah yang mungkin memiliki anggaran untuk membantu pembangunan UMKM. Seperti KUR yang selama ini menjadi andalan pemerintah untuk membantu usaha kecil menengah. Yang ketiga ada bangunan keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan Anda adalah kunci kesuksesan. Diperlakukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM Anda secara global. Tergantung pada industri Anda, ini mungkin melibatkan pemasok sumber daya, produsen, bangun keahlian. Seperti halnya setiap bisnis, karyawan adalah kunci kesuksesan. Diperlukan keahlian untuk menumbuhkan UMKM Anda secara global. Tergantung pada industri Anda, ini mungkin akan melibatkan pemasok sumber daya atau produsen yang membuat bisnis Anda memiliki peluang untuk dapat berkembang. Jika tidak ada pengetahuan yang ada tentang bidang ini, baiknya memperkerjakan ahli sehingga bisnis Anda menghindari kesalahan dalam memilih pasar. Perkembangan UMKM di Indonesia. Berdasarkan tabel yang saya lampirkan ini, merujuk pada data yang dihimpun oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, berikut ini adalah perkembangan UMKM di Indonesia. Sumber data ini berasal dari www.dekop.go.id/data-UMKM. Sedangkan menurut data Badan Usaha Statistik atau BPS, pada tahun 2016, usaha mikro kecil dan menengah mampu menyumbang sebesar 62,57% dari total PDB atau produk domestik bruto di Indonesia. Tentu saja ini angka yang sangat besar dengan potensi dan daya tahan yang sangat tinggi. Maka UMKM diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membangun ekonomi rakyat Indonesia. Peran UMKM bagi perekonomian.
Perkembangan teknologi dan tren wirausaha membuat peran pelaku UMKM semakin penting. UMKM adalah salah satu penggerak ekonomi bangsa, sehingga keberadaan mereka sangat penting. Berikut beberapa peran UMKM dalam perekonomian, yaitu meningkatkan peluang kerja. Setiap UMKM yang didirikan merupakan peluang baru bagi orang yang mencari pekerjaan. Tidak seperti perusahaan besar, UMKM cenderung memajang syarat lebih ringan saat mencari tenaga kerja. Hal ini memperluas kesempatan kerja bagi lebih banyak orang sehingga mengurangi jumlah pengangguran. UMKM juga memberi kesempatan orang-orang yang ingin mendapat uang tambahan tetapi sulit meninggalkan aktivitas harian. Hal ini terlihat mendorong perekonomian lebih merata. UMKM adalah cara menciptakan perekonomian yang lebih merata, bahkan di kota kecil dan pedesaan. UMKM memungkinkan masyarakat mengakses berbagai produk dan jasa tanpa harus pergi ke area yang lebih besar dan sibuk. Bayangkan, jika kamu tinggal di kota kecil dan harus pergi ke kota besar hanya untuk membeli makanan atau pakaian. UMKM memenuhi kebutuhan dengan harga lebih murah. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan devisa. Devisa negara bisa meningkat dengan kehadiran UMKM yang dikelola secara baik. Devisa yang datang dari berbagai sumber mulai dari hasil ekspor produk ke pelanggan luar negeri hingga penjualan produk lokal ke pengunjung atau pembelanja asing misalnya lewat kios daring. Selanjutnya, mendorong perekonomian dalam periode sulit. Sifat UMKM fleksibel sekaligus sangat vital, membuatnya ideal sebagai pendorong perekonomian saat situasi sulit. UMKM merupakan sektor yang terus berjalan ketika krisis moneter menghantam Asia Tenggara termasuk Indonesia pada tahun 1997. Dan saat pandemi COVID, banyak pengusaha UMKM yang menjual produk yang dibutuhkan masyarakat dengan sistem online, mulai dari makanan, masker kain, alat rumah tangga, hingga mainan dan buku. Memenuhi kebutuhan secara tepat sasaran, UMKM biasanya lebih paham kebutuhan masyarakat sekitar. Produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan, menggunakan bahan baku yang diperoleh dari lingkungan terdekat atau produsen lokal. Hal ini memberi keuntungan bagi masyarakat setempat yang menjadi konsumen. Kesimpulannya, walaupun tidak melibatkan modal yang besar, UMKM adalah bagian penting dari roda perekonomian negara. Sifatnya yang fleksibel dan tidak menuntut modal yang besar, membuatnya cocok sebagai alternatif usaha terutama di tengah situasi yang sulit. Kamu bisa membuka bisnis atau memberi modal bagi pengusaha UMKM untuk mendukung sistem ini. Dari penjelasan yang saya paparkan di atas, UMKM adalah kelompok usaha kecil yang produktif dan memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Begitupun pentingnya peran UMKM di Indonesia, bahkan disebut-sebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Itulah sebabnya kerjasama untuk mengembangkan dan ketahanan UMKM sangat diutamakan. Demikian penjelasan singkat tentang UMKM. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.